warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak yang terhormat, Bapak Haris Farizi. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan case base yang telah kami rangkai dan susun, yang akar permasalahannya berjudul Analisis Keamanan File Sharing pada Windows versus Linux. Saya Muhammad Tizi Hafian Kariska. Perkenalkan, nama saya Alfi Perdiansyah Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Muzaki. Mari kita mulai aja di latar belakang. Jadi, pertukaran data melalui fitur berbagai berkas file sharing itu telah menjadi kebutuhan penting sehari-hari bagi kita ataupun industri. Protokol seperti Server Message Block atau SMB yang merupakan protokol punya Windows, dan juga Network File System ataupun NFS yang merupakan standar untuk sistem operasi Unix ataupun Linux. Jadi, ini tuh memungkinkan user buat mengakses berkas ataupun folder melalui jaringan dalam model client server ataupun lokal. Namun, kemudahan file ini seringkali muncul dengan risiko keamanan tentunya, seperti akses data yang tidak sah, lalu ada kebocoran data sensitif, dan modifikasi file tanpa izin, hingga penyebaran perangkat lunak berbahaya, contohnya seperti malware ataupun virus. Pentingnya fungsi file sharing ini membuat pembaruan yang terus dikembangkan oleh semua sistem operasi tentunya agar dapat memblokir ancaman dan juga penyerang yang terus berkembang juga di teknologi ini. Rumusan masalah untuk jurnal ataupun artikel yang telah kami buat itu ada berupa yang pertama, bagaimana mekanisme keamanan file sharing yang diterapkan pada sistem operasi Windows dan juga Linux, beserta kelebihan dan juga kekurangannya. Yang kedua, itu ada permasalahan keamanan apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan file sharing pada Windows dan juga Linux berdasarkan studi kasusnya nanti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi file sharing pada sistem operasi Windows dan Linux, lalu mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan keamanan berdasarkan hasil temuan dan analisis. Mekanisme file sharing di Windows. Di Windows sendiri, keamanan file sharingnya diatur oleh arsitektur yang terpusat dan terintegrasi. Dengan protokol utamanya itu adalah Server Message Block atau SMB. Sistem operasi ini mengelola keamanan melalui komponen inti seperti Security Reference Monitor atau kita sebut SRM yang ada di kernel, serta Local Security Authority Subsystem atau kita sebut LSISS, yang dimana ini tuh tugasnya buat autentikasi user, juga pembuatan token akses. Jadi nanti setiap user yang udah berhasil login ke Windows nanti bakal dikasih token akses yang isinya itu security identifier atau kita sebut SID yang sifatnya unik dan tidak sama di setiap user ataupun keanggotaan grupnya, dimana token ini nanti bakal jadi dasar buat semua verifikasi akses yang ada di dalam sistem Windows. Untuk mekanisme audit pencatatan lognya itu melalui sistem Access Control List (SACL) dan event logging terintegrasi dengan LSISS. Selanjutnya, di bawah ini adalah alur yang akan muncul ketika user ingin mengakses sebuah folder atau file. Yang pertama, akan pembuatan token. Jadi LSISS akan membuat akses token untuk user saat user sudah login ke Windows nanti. Yang kedua, ada permintaan akses, di mana user itu melakukan permintaan buat mengakses sebuah objek, contohnya seperti file. Nanti ini akan diverifikasi oleh SRM, dan SRM akan membandingkan SID yang ada di dalam akses token ini dengan daftar izin akses control list atau ACL. Yang ketiga, keputusan akses. Akses bakal dikasih kalau SID atau grup terdaftar yang di ACL ini izinnya sesuai dengan file yang akan diakses, seperti contohnya read only atau bisa edit. Selanjutnya ada audit, ini opsional. Ini tuh buat ngecatat event log yang terjadi, baik user yang mau ingin akses filenya yang berhasil ataupun gagal. Dan log ini akan disimpan di Windows Event Log yang ada di file. Ini menunjukkan bahwa kontrol akses Windows sangat bergantung pada identitas dan izin yang diatur sama ACL ini. Namun rentan kalau ada kesalahan konfigurasi, kayak misal izin filenya itu buat everyone, jadi tanpa ada verifikasi keamanan yang berlapis-lapis di atas.
Selanjutnya ada mekanisme file sharing untuk Linux. Jadi Linux ini itu beda, dia ngandelin model izinnya, file sistemnya itu dikelola melalui user ID, kita sebut UID, dan GID atau group ID, dengan aturan filenya itu merupakan RWX sebagai fondasi keamanannya. Jadi buat share file itu protokol utama yang digunain adalah Network File System atau NFS, dan juga Samba. Ini tuh buat kompatibilitas dengan file Windows nanti. Sistem ini diperkuat dengan mekanisme tambahan, seperti yang pertama ada Discretionary Access Control atau DAC. Ini tuh misal admin ngasih izin edit only atau read only ke suatu file atau grup. Yang kedua ada Mandatory Access Control atau MAC, kebijakan keamanan ketat melalui SL Linux atau AppArmor. Jadi ini tuh kayak misal si admin dari file ngasih aturan tertentu, kayak misal cuma bisa baca file ini dalam satu folder, ataupun ngasih kalau file ini cuma bisa di read only dan nggak bisa di copy paste di suatu flash disk. Yang ketiga ada Pluggable Authentication Modus atau PAM. Jadi ini tuh kayak buat sistem keamanan ekstra, yang dimana contohnya misal admin masang ini, nanti user kalau pengen akses file, dia itu akan harus masukin suatu password atau suatu pola gitu biar bisa ngelihat filenya. Yang selanjutnya ini adalah proses verifikasi akses atau Samba. Yang pertama koneksi awal. Jadi klien bakal ngecoba buat akses share file yang dikonfigurasi di Samba ini. Yang kedua autentikasi, dimana kalau share tidak mengizinkan akses guest sama dengan yes, atau misalkan file itu nggak bisa diakses semuanya ataupun publik, nanti Samba bakal memvalidasi kredensial user yang tadi ingin masuk ke file, itu bakal memetakannya ke UID atau GID sistem melalui PAM. Yang ketiga pengecekan aturan Samba. Jadi buat pengecekannya ini tuh kalau misal user udah bisa masuk, Samba nanti bakal cek apakah user ini diizinkan buat edit apa hanya read only di filenya itu. Yang keempat, verifikasi izin file system atau DAC. Jadi nanti karena Linux memeriksa apakah UID atau GID user ini punya izin RPX yang sesuai sama file atau folder yang dituju. Kalau misal yes, nanti user bakal bisa lanjut dan read file yang tujuannya itu. Yang kelima, ini itu sifatnya opsional, validasi kebijakan masih, karena kalau misalnya ini aktif, maka sistem memastikan akses tidak melanggar aturan keamanan tambahan, kayak misalnya yang tadi saya sebut. Jadi misal user cuma bisa akses file yang dituju itu di jam segini dan tidak bisa jam lain yang udah di set sama admin. Kesimpulannya, keamanan Linux bersifat berlapis dan absolut, tapi rentan juga kalau misalkan konfigurasinya nggak tepat. Kayak misal dikasih akses edit tanpa autentikasi, kayak misal akses edit itu kayak everyone dan nggak ada keamanan sama sekali. Kesalahan pengaturan ini itu dapat ngejadiin sebuah server ada celah agar penyerang itu bisa memasang suatu malware atau virus, dan akhirnya filenya bisa diambil dan data-data yang penting bisa hilang. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada Windows. Yang pertama kelebihan. Yang pertama, Windows terintegrasi pada Active Directory dan akses token, yaitu file sharing pada Windows dapat mendukung akses terpusat melalui SID atau Security Identifier dan grup pengguna. Yang kedua, audit dan loggingnya kuat, di mana file sharing pada Windows tersedia SACL atau System Access Control List dan Event Viewer yang berguna untuk melacak aktivitas file sharing. Yang ketiga, EFS, yaitu Encrypting File System, di mana file sharing pada Windows mendukung encrypting level file secara natif pada NTFS atau New Technology File System. Yang terakhir, ada pengguna token klien yang aman karena dikontrol saat akses server. Selanjutnya kekurangan pada file sharing window. Yang pertama, file sharing window rentan terhadap eksploitasi protokol jaringan dan protokol komunikasi, di mana protokol jaringan pada SMB dan protokol komunikasi pada DCOM. Contohnya pada CVE tahun 2021 dengan kode 26414. Selanjutnya konfigurasi default yang sering longgar. Contohnya grup everyone yang dapat diakses secara penuh oleh pengguna termasuk file yang tidak seharusnya.
Yang ketiga, ketergantungan patch secara berkala, di mana keamanan file tetap terbuka tanpa diupdate, serta celah keamanan tetap terbuka. Yang terakhir, privilege escalation lebih mudah saat sistem tidak dikonfigurasi secara baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada file sharing Linux. Yang pertama, file sharing pada Linux dikontrol yang berbasis user atau group ID, serta mendukung discretionary dan mandatory access control yang berfungsi untuk keamanan file lebih ketat. Kedua, konfigurasi yang fleksibel, di mana file sharing pada Linux mendukung sistem LUX atau Linux Unified Key Setup untuk proteksi disk. Selanjutnya, transparan dan bersifat open source, karena pada Linux mendukung LUX sehingga file sharing pada Linux lebih mudah diaudit dan disesuaikan dengan kebijakan keamanan. Terakhir, ada peningkatan batasan keamanan file yang ketat pada level progress yang dikompatibilitas oleh AppArmor dan SE Linux. Selanjutnya, kekurangan pada file sharing Linux. Yang pertama, samba rentan jika tidak diperbarui, sehingga harus diupdate secara berkala. Contohnya pada samba cry pada CVE tahun 2017 dengan kode 7494. Yang kedua, GUIS akses tanpa autentifikasi sangat berisiko. Contohnya GUIS akses OK sama dengan yes. Yang ketiga, pada file sharing window terdapat EVS atau encrypting file system, tetapi pada Linux tidak memiliki encrypting file system secara default. Yang terakhir, logging dan audit aktivitas pengguna anonim tidak dilakukan. Kita langsung masuk mengenai studi kasusnya berdasarkan studi kasus nyata ataupun studi kasus simulasi. Yang pertama kita masuk ke studi kasus nyata yang di bagian Windows. Nah, untuk di studi kasus nyata, khususnya untuk operasi sistem Windows sendiri, itu ada studi kasus mengenai eksploitasi DCOM untuk mengakses file server, yaitu dengan kode errornya CVE 2021-26414. Nah, DCOM ini sendiri yaitu Distribute Center Object Memory atau Distribute Component Object Model, ya dimana ini sebuah teknologi yang diciptakan oleh Microsoft, yang dimana itu memungkinkan komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain, yang dimana di kasus ini adalah file sharing. Nah, permasalahan yang utama mengenai kasus ini ialah akar permasalahannya itu berupa tidak melakukan perbaruan patch atau tidak melakukan update terhadap versi Windows yang sudah lama, sudah usang, sudah lewat begitu, sehingga terdapat kerentanan pada versi Windows tersebut. Nah, alurnya ini ialah ketika suatu perusahaan itu menggunakan Windows Server pada tahun 2019 itu sebagai tempat untuk menyimpan file-file utama mereka di server itu. Sebagai contoh misalkan data-data sensitif di Departemen HR atau Human Resource. Mereka menyimpan data-data berupa gaji ataupun karyawan ataupun identitas mengenai karyawan HR perusahaan tersebut di server Windows tersebut. Nah, mereka membuat file share folder berupa dengan namanya sebut saja nanti srv file 01 misalkan dan juga /HR data. Nah, file tersebut itu dibuat mereka dengan permission NTFS. NTFS ini New Technology File System, jadi mana sebagai sebuah perangkat lunak atau sebuah komponen sistem operasi yang bertugas untuk mengamankan file atau mengamankan data-data di suatu server. Nah, itu mereka buat NTFS permission yang dimana yang dapat permissionnya hanya HR saja di perusahaan tersebut. Tapi karena server tersebut ataupun perusahaan tersebut tidak melakukan update terhadap servernya, yang dimana nanti akan rentan terhadap yang namanya CVE 2021-26414 ini, yang dimana nanti si penyerang itu berhasil mendapatkan akses ke permission ke ini data tersebut, ke folder tersebut, Pak. Sehingga nanti setelah mendapatkan akses ke situ, si penyerang mengirimkan berupa email phishing ke salah satu email yang didapatnya dari data di folder HR tersebut, dan si staffnya ini membuka email phishing dari email yang didapatkannya dari si penyerang, sehingga nanti akan menginfeksi satu laptop, yang dimana dari satu laptop ke banyak laptop lainnya. Begitu kurang lebih untuk kasus nyata di Windows. Yang kedua, ada kasus nyata untuk di Linux, yang dimana ini berupa
kasus yang dinamakan Samba Cry dengan kode error CVE 2017-7494. Nah, ini hampir sama juga, itu akar permasalahannya kurang lebih ini agak berbeda sedikit. Yang tadi itu karena kerentanan terhadap update, yang kedua ini mengenai share folder yang bisa diakses ataupun ditulis siapa saja. Nah, itu merupakan pengaturan atau setting share folder ya, apakah nanti di allow untuk everyone atau tidak. Akar permasalahannya di situ, Pak. Nah, dampak ataupun alurnya ini berawal dari sebuah universitas yang dimana itu menyediakan server berbasis Ubuntu versi 16.04, yang dimana ini sebuah universitas ini menyediakan layanan dengan Samba itu untuk kebutuhan mahasiswa untuk saling sharing mengenai file yang ada di kampus tersebut. Nah, tapi sayangnya administrator dari share file ini itu membuat share folder mahasiswa ini dengan ditulisi ataupun permission itu bisa diakses siapa saja. Yang dimana ini membuat si penyerang atau si peretas itu bisa menemukan share folder ini dengan cara terhubung dengan jaringan kampus lalu mendapatkan share folder tersebut. Karena sudah bisa diakses siapa saja dan ditulis siapa saja, si penyerang setelah terhubung dengan share folder tersebut, kemudian si penyerang ini itu mengirim sebuah payload itu semacam kumpulan kode yang nanti untuk berguna untuk meretas ataupun untuk mengambil data-data tersebut. Nah, si penyerang ini mengirim payload ke sebuah share folder ini, yang dimana nanti setelah dikirim sebuah payload ke server tersebut, ke share folder tersebut, si penyerang ini menggunakan akses berupa IPC ataupun akses yang dimana mengerahkan si server untuk nanti membaca sebuah kode di share tersebut. Dan setelah dibaca, dijalankan oleh server, maka akan terjadi namanya reverse shell ataupun perjalanan kode yang diberikan oleh si penyerang untuk mendapatkan data-data dari share folder tersebut. Nah, yang awalnya tadi permissionnya itu mungkin ada permission lebih tingkatnya lagi di atasnya everyone, itu yang hanya bisa dilakukan oleh administrator. Ketika server tersebut menjalankan payload, maka si penyerang itu otomatis mendapatkan akses sebagai administrator juga, ibaratnya di file sharing tersebut, yang dimana nanti si penyerang itu mengambil alih akses server dan juga beserta data-datanya. Kurang lebih intinya mengenai allow everyone untuk menulis apa saja, misalkan mengupload file apa saja dan juga mengakses file apa saja. Nah, itu untuk kasus nyatanya sendiri. Untuk kasus simulasinya sendiri, yang pertama itu ada Windows, ini hampir sama juga, risk atau resiko akibat izin akses everyone. Akar permasalahannya juga di sini, yaitu berupa share folder yang bisa ditulisi oleh siapa saja dan juga diakses siapa saja. Nah, ini studi kasusnya itu berupa seseorang yang membuat share folder hampir sama dengan kasus Linux tadi, itu membuat akses file tersebut bisa diakses siapa saja, ditulis siapa saja, sehingga nanti penyerang ataupun peretas yang terhubung dengan share folder tersebut bisa mengakses file apa saja di dalam folder tersebut, share folder tersebut, dan juga mengirimkan payload ataupun kode-kode yang berhubungan dengan akses administrator untuk mengambil alih server tersebut. Nah, itu untuk kasus simulasi Windows. Dan juga yang kedua ada kasus simulasi Linux, jebakan konfigurasi GUIS oke sama dengan yes. Ini juga hampir sama dengan kasus yang Linux tadi, yang dimana si administrator itu ketika konfigurasi GUIS-nya dibuat oleh administrator oke sama dengan yes, maka GUIS termasuk tamu yang belum ada permission sama sekali itu dapat mengakses file apa saja, dapat mengupload file apa saja di dalam share folder tersebut. Nah, kurang lebih untuk kasus simulasi dan juga kasus nyatanya itu seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya ini ada solusi dan juga rekomendasi. Yang pertama, solusinya pasti yaitu memastikan setiap komputer kamu ataupun setiap server yang kita miliki itu melakukan update patch terbaru sesegera mungkin. Karena mungkin yang disediakan oleh Windows sendiri ataupun yang disediakan oleh Linux sendiri itu untuk setiap perbaruan patch-nya, karena mereka menemukan celah di versi Windows ataupun versi Linux tersebut, sehingga harus segera mungkin untuk melakukan update agar tidak terjadi kerentanan pada sistem keamanannya. Yang kedua itu menghindari konfigurasi akses yang terlalu longgar seperti everyone ataupun GUIS oke sama dengan yes pada Linux. Nah, ini juga penting, yang dimana seharusnya untuk tamu ataupun pengunjung itu hanya bisa mungkin melihat
melihat file saja, tidak bisa mengupload, atau bahkan hanya diberikan akses kepada yang berhubungan. Seperti misalkan server kampus itu diberikan aksesnya mengenai email kampus doang yang bisa mengakses file, dan juga yang selainnya yang seperti itu. Yang ketiga, terapkan prinsip least privilege dalam pemberian hak akses. Nah, ini juga hampir sama dengan yang saya bilang tadi, di mana yang berkepentingan saja yang diberikan akses ke share folder tersebut. Misalkan share folder untuk direktur perusahaan ya hanya bisa diakses oleh direktur perusahaan, ataupun anggota-anggota inti suatu perusahaan doang, ataupun nanti hanya staff-staffnya doang. Jadi diberikanlah privilege untuk setiap anggota yang dapat mengakses share folder tersebut. Dan yang terakhir ada aktifkan pemantauan dan logging aktif, sehingga nanti siapa saja yang mengakses file tersebut ada log historinya. Kurang lebih Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa fitur file sharing di Windows dan maupun di Linux penting untuk kolaborasi, namun rentan terhadap risiko keamanan akibat kerentanan sistem dan salah konfigurasi, di mana Windows rawan eksploitasi seperti DCOM dan kesalahan izin full control. Sementara Linux terancam oleh celah samba seperti Sambakrai dan pengguna akses anonim. Untuk menjaga keamanan file sharing, penting menerapkan prinsip least privilege, memperbarui atau mengupdate secara rutin atau berkala, autentifikasi yang kuat, firewall atau SE Linux, serta pemantauan log dan edukasi terhadap pengguna. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.